Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildalul Elfitra, NIM 1917405044 dari kelas 5 PKMIA. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Namun sebelumnya, kita melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Di sini saya mengambil data post-test dan data pretest. Yang saya ambil data ini, pretest dan data post-test. Kemudian kita menuju ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kita salin. Di sini measure kita menggunakan scale karena di sini merupakan data perhitungan. Setelah itu kita menuju ke data view. Nah, di sini data sudah saya kopikan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan analisis. Kita menuju ke menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistics. Setelah itu pilih frekuensi. Kita masukkan dengan cara mengklik tombol ini terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan variabelnya, pretest dan posttest. Kemudian kita pilih Statistics. Nah, kita centang untuk quartile. Cut points for ini untuk kita mencari desil, kemudian kita cari persentil. Kemudian min, median, mode, modus, dan semua dicentang. Untuk pengetahuan semuanya dicentang, kemudian continue. Kemudian tekan OK, maka akan muncul data seperti ini. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, kita terlebih dahulu memerlukan perhitungan manual untuk menentukan interval-intervalnya. Namun kita bisa memanfaatkan nilai-nilai ukuran penyebaran data yang sudah kita peroleh dari analisis deskriptif yang kita lakukan tadi. Di mana kita dapatkan hasilnya seperti ini. Inilah yang nantinya akan menjadi bekal kita dalam menentukan interval atau banyaknya kelas. Yang perlu kita pahami di sini yaitu nilai range dari data pretest. Misal data pretest, nilai range-nya ini yang akan kita pakai untuk menentukan penyebaran data. Kemudian data ini kita kopikan ke tempat lain. Nah, data-data tadi kita kopikan di sini. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa cara untuk membuat distribusi frekuensi yaitu dengan mencari sebaran atau range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Kemudian menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N sama dengan banyaknya data. Kemudian yang ketiga dengan menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan range dibagi dengan banyaknya kelas. Baik, selanjutnya kita menuju ke data analisis tadi yang sudah kita peroleh. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa di sini tertera data pretest range itu memiliki nilai 55. Jadi range di sini yaitu 55. Kemudian menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini yaitu banyaknya data. Bisa kita lihat di sini banyaknya data pretest yaitu 35.
Jadi di sini log 35. Hasilnya yaitu kita bulatkan menjadi 6. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Maka di sini range yaitu 55 dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 6. Maka hasilnya adalah 9, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 10. Dari hasil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nanti data yang akan kita kelompokkan itu menjadi 6 kelas dan interval sebesar 10. Kemudian kita lihat data yang tadi kita peroleh. Kita lihat data minimumnya. Data minimum di sini dihasilkan 30 dan data maksimum menghasilkan 85. Maka di sini kita bisa menulis intervalnya. Selanjutnya yaitu mencari intervalnya. Intervalnya kita cari dengan cara menentukan nilai minimum terlebih dahulu. Nilai minimum yang tadi kita lihat yaitu 30. Untuk interval kelas pertama, kita cari di mana nilai di bawah dari nilai minimum tapi tidak jauh selisihnya dengan nilai minimum. Karena di situ nilai minimum adalah 30, jadi kita ambil 29. Untuk kelas pertama, interval 29 sampai 38. Kita sampai 38 karena di sini interval atau panjang kelasnya yaitu 10. Jadi untuk kelas pertama yaitu 29 sampai dengan 38. Kemudian kelas kedua 39 sampai dengan 48. Kelas ketiga yaitu 49 sampai dengan 58. Kelas keempat yaitu 59 sampai dengan 68. Kelas kelima yaitu 69 sampai dengan 78. Untuk kelas terakhir atau kelas ke-6 yaitu 79 sampai dengan 88. Jadi inilah data yang kita jadikan sebagai interval. Kemudian kita kembali lagi ke data kita di SPSS di awal. Setelah kita menuju ke SPSS kembali, kemudian kita menuju ke menu transform. Di sini kita pilih transform karena nantinya dari data interval akan diubah menjadi data kelas-kelas. Kemudian kita pilih record into different variables. Kemudian kita klik. Setelah itu, yang akan kita kelaskan itu salah satu terlebih dahulu. Di sini kita pertama pilih pretest. Kemudian nanti kita akan beri nama misalnya pretest in. Kemudian di sini berupa interval pretest. Kemudian diklik change. Kemudian kita tentukan nilainya, old and new values. Kemudian kita pilih range-nya. Range-nya di sini diisi 29.
kemudian di sini 38. Untuk value-nya sendiri di sini diisi 1. Kemudian add. Terus sampai kelas ke-6, yaitu kelas kedua 39 sampai dengan 48. Value-nya 2. Kemudian add. Kemudian di sini 49 sampai dengan 58. Kemudian di sini kelas ketiga. Setelah itu add. Kemudian yang selanjutnya yaitu 59 sampai dengan 68, dimana di sini kelas keempat. Kemudian add. Kemudian 69 sampai dengan 78, dimana di sini value ke-5. Kemudian add. Kemudian di sini 79 sampai dengan 88, dimana value di sini kelas ke-6 yang merupakan kelas terakhir. Setelah semuanya di add, kemudian kita pilih ke continue. Kemudian oke. Maka di variabel kita nanti akan muncul variabel baru. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini di variabel view. Nah, pada kolom desimal di sini kita nolkan saja karena kita tidak akan memakai koma-koma. Kemudian di kolom values di sini kita ketikkan seperti biasa variabel-variabelnya sesuai dengan interval-intervalnya tadi, yaitu 1 untuk 29 sampai dengan 38. Kemudian add 2 untuk 39 sampai dengan 48. Add 3 untuk 49 sampai dengan 58. Add 4 untuk 59 sampai dengan 68. Kemudian add 5 untuk 69 sampai dengan 78. Kemudian add 6 untuk kelas ke-6 yaitu 79 sampai dengan 88. Kemudian oke. Maaf, ini belum di add. Oke. Kemudian kita masuk ke data view tadi. Data view di sini di kolom pretest in, angka-angka ini menunjukkan variabel-variabel dengan interval-interval. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian masuk ke frequencies. Kemudian nah, di sini yang akan kita cari yaitu interval pretest. Jadi di sini data pretest dan posttest kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian diganti kita masukkan dengan interval pretest. Kita masukkan, kita pilih menu statistics. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapa frekuensinya, maka kita langsung tidak dicentang. Langsung kita continue saja. Kemudian oke. Maka di sini akan muncul outputnya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa 2,9 itu ada berapa frekuensinya, 29 sampai 38 itu ada berapa frekuensinya, dan sampai data terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.